Shalom sahabat inspirasi yang dikasihi Tuhan. Nat yang saya ambil di kitab Roma 1 ayat 1 dan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Perjalanan kehidupan setiap orang, jika tidak diterangi oleh firman, akan terasa hidup ini milik kita sendiri. Bebas mau kemana yang kita mau. Bebas mau berbuat apa yang kita pandang baik untuk kita. Bebas untuk berkata-kata dalam pembelaan dan perjuangan agar kita menang menghadapi musuh-musuh kita. Dahulu kita berjuang dengan penuh semangat untuk menikmati dunia dan mementingkan kita sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Jadi hamba uang untuk berjuang mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya buat keinginan kita. Kadang dengan kesombongan hati menyaksikan kepada orang lain akan kekayaan kita dan keberhasilan yang sudah kita dapat. Sahabat inspirasi yang dikasihi Tuhan, karena kita adalah orang-orang percaya yang perlu diterangi oleh firman Tuhan, hari ini kita mau belajar seperti Rasul Paulus. Kita beriman di dalam Yesus Tuhan. Kita memiliki Raja yang lemah lembut, yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus namanya. Di ayat 3 dan 4 berkata, diterangkan bahwa dia adalah 100% manusia dan juga dia adalah 100% Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Yesus Kristus namanya. Yesus adalah keturunan dari Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan bahwa dia telah bangkit di antara orang mati. Sungguh bersyukur kita memiliki Allah seperti dia. Adapun sekarang kita tahu bahwa seperti Rasul Paulus ada tugas yang harus diemban, yaitu yang pertama, setiap kita menjadi rasul-rasul Kristus. Rasul merupakan utusan Tuhan. Tugas rasul adalah menyampaikan wahyu kepada umatnya yang tercermin dalam ucapan, pikiran, dan perbuatan kita. Yang kedua, kita dikuduskan. Dikuduskan berarti sesuatu yang dianggap layak atau pantas dipakai oleh Tuhan. Biasanya berkenaan dengan kegiatan ibadat kepada Tuhan. Alkitab mencatat bahwa hanya ada 3 hal yang dapat menguduskan kita, yaitu darah Yesus. Yang kedua yaitu firman Tuhan, dan yang ketiga yaitu Roh Kudus itu sendiri. Tugas yang diemban yang ketiga yaitu memberitakan Injil. Memberitakan Injil adalah amanat agung dari Tuhan Yesus kepada para pengikutnya. Setelah kebangkitannya dari antara orang mati, dunia adalah sebagai alamat pemberitaan Injil, bukan hanya kepada manusia, melainkan kepada segala makhluk. Memberitakan Injil kepada seluruh makhluk adalah bertujuan memberitakan kabar baik kepada seluruh ciptaan milik Tuhan. Manusia bukan sebagai makhluk tunggal di bumi ini, melainkan dia sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk melaksanakan pemeliharaan, perawatan kepada seluruh makhluk. Jadi pesan firman pada kesempatan ini, kita sekarang tahu dan sadar bahwa setiap kita adalah milik Tuhan sendiri, dan menurut kasih karunia-Nya ada tugas dalam hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan.
karena kami adalah golongan orang yang telah Engkau selamatkan. Dan Kau berikan pengampunan atas dosa-dosa kami. Dan kami perlu tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menghidupi kehidupan kami selanjutnya, untuk menjadi saksi-Mu dan memuliakan Engkau dalam hidup kami. Sertai kami ya Tuhan, dan mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami akan lakukan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.